untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan persoalan ini, kita telah terhubung melalui sambungan virtual dengan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni. Halo, selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Susa. Baik, Pak Irham, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu. Dari 19 orang saksi yang diperiksa, baik itu saksi dan juga saksi ahli ya, kira-kira apa sebenarnya bukti kunci atau bukti yang paling kuat dari pihak Barreskrim menaikkan status penanganan kasus ini ke tingkat penyidikan dan meyakini bahwa ini bukan semata akibat bencana alam, tetapi memang karena ada aktivitas manusia yang melanggar, aktivitas yang melanggar perizinan juga? Baik, terima kasih Mbak Susa. Kalau berbicara pembuktian tentunya itu diawali dari TKP. TKP yang sedang kami lakukan penyidikan adalah TKP di Das Garuga. Yang mana Das Garuga itu ada dua jembatan, jembatan Anggoli dan jembatan Garuga. Di dua jembatan ini kita temukan kayu yang menyumbat dua jembatan ini sehingga air yang seharusnya lewati dua jembatan ini meluber sehingga menyapu perumahan warga. Langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya adalah mengidentifikasi jenis-jenis kayu dengan scientific crime investigation, tentunya dengan laboratorium forensik kayu, yang mana kita didukung dari BRIN dan rekan-rekan dari Kementerian Kehutanan. Kami sangat terbantu atas bantuan mengidentifikasi jenis kayu yang mereka memang ahlinya, sehingga kami cocokkan dengan temuan kami di hulu, sumber kayu yang ada di hulu. Setelah kami cari di daerah hulu, kami temukan ada beberapa jenis kayu yang memang identik dengan kayu-kayu yang menyumbat di jembatan Garuga dan Anggoli tersebut. Kalau ditanya buktinya apa itu, Mbak Zira, silakan. Baik, berarti memang sudah diperiksa secara saintifik juga ya, dan hasilnya ada kecocokan, baik itu yang ditemukan di titik jembatan yang menjadi TKP dan juga di wilayah hulunya. Lantas kira-kira dengan bukti yang sangat kuat tersebut, Pak Irham, apakah dari Barreskrim juga sudah mengantongi nih kira-kira siapa aktor utama di balik peristiwa hal ini? Apakah itu individu ataupun korporasi, apakah sudah ada namanya? Baik, tentunya setelah kita naikkan ke proses penyidikan, tugas penyidik adalah menemukan siapa pihak yang bertanggung jawab. Pihak yang bertanggung jawab itu bisa individu ataupun korporasi tentunya. Sedang kita lihat, kita dalamin, saya minta waktu 1 minggu ini untuk mendalamin siapa-siapa yang pantas bertanggung jawab, artinya orang yang menyuruh melakukan atau orang yang melakukan, atau orang yang menikmati semua keuntungan dalam proses ataupun pembukaan lahan yang mengakibatkan bencana banjir yang mengakibatkan banyak orang yang jadi korban meninggal ataupun hilang. Demikian. Baik, kami akan menanti Pak, tentu saja dalam seminggu ke depan seperti yang Pak Irham katakan tadi. Tetapi kurang lebih Pak, dari hari ini hingga seminggu ke depan, apakah sudah ada mungkin penjadwalan untuk memanggil perwakilan dari korporasi tersebut? Dan kira-kira ada berapa korporasi sih Pak kurang lebih yang akan digali keterangannya dalam hal ini? Kalau di daerah Das Garuga ini tidak banyak, hanya satu korporasi inisial T. Setelah kita telusurin ke atas banyak kegiatan-kegiatan dugaan, tetapi kelihatannya yang melaksanakan atau melakukan itu bukan korporasi. Demikian. Baik, lantas Pak, ini kan TKP yang tadi dijadikan sebagai titik pemeriksaan dan juga sampelnya diambil ini kan kalau tidak salah tadi di wilayah Sumatera Utara ya Pak ya, di Tapanuli, Garuga dan juga Anggoli. Lantas bagaimana Pak untuk di daerah-daerah lain? Karena kan titik penemuan kayu gelondongan ini nggak hanya di satu titik Pak. Baik Mas Susa, dari awal kami diperintahkan oleh pimpinan Bapak Kapolri dan Bapak Menteri Kehutanan setelah beliau bertemu, kami menurunkan tim, ada titik yang kami temukan yang paling berdampak korbannya sangat banyak adalah di Das Garuga. Kemudian yang kedua adalah di Sumatera Barat, itu di pantai, salah satu pantai di Sumatera Barat di Padang. Kemudian yang di Aceh adalah di Tamiang. Nah, itu. Jadi 3 tim kami bagi. Tentunya setiap hari kami lakukan ANEF. Hasil ANEF itu kami progres bagaimana apakah sudah ditemukan peristiwa pidana. Kalau memang sudah ditemukan peristiwa pidana juga kami naikkan penyidikan dan tentunya siapa yang bertanggung jawab nanti akan kami lihat atau
berdasarkan fakta-fakta yang ada, alat bukti di lapangan. Demikian. Baik, 3 tim diturunkan untuk 3 lokasi yang paling parah. Nah, berkasnya ini berdiri sendiri-sendiri atau digabung jadi satu, Pak, nanti, Pak? Berdiri sendiri-sendiri karena timnya juga berbeda-beda. Baik. Demikian. Baik, dan apakah artinya dalam waktu dekat juga mungkin akan ada konferensi pers lagi terkait dengan jika sudah ditemukan unsur pidananya, baik itu untuk yang di Tamiang ataupun di Sumatera Barat, begitu ya Pak? Baik, rekan-rekan bekerja keras yang di Sumatera Barat dan di Tamiang. Mengingat di Tamiang itu untuk akses untuk mencari bukti ke hulu kan masih terputus. Jadi mohon bersabar, kami akan bekerja keras. Mungkin karena kami harus koordinasi dengan Satgas PKH, hari ini kami kembali ke Jakarta dulu, mungkin besok kami kembali ke lokasi atau TKP untuk melakukan identifikasi, menganalisa sehingga bisa kita tingkatkan proses selanjutnya, proses penyidikan. Baik, Pak Irham, kalau kita lihat dalam konteks dampak yang ditimbulkan ya akibat peristiwa bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat dan juga di Sumatera Utara ini sangat besar jumlah korban dan kerusakannya. Lantas apakah dari Barreskrim ini mempertimbangkan untuk menerapkan pasal berlapis, Pak? Tidak hanya terbatas pada pidana kehutanan tapi juga terkait dengan lingkungan hidup jika memang nantinya sudah ada pihak yang memang diyakini harus bertanggung jawab atas peristiwa ini. Pak Irham? Izin, Mbak. Baik. Baik Pak Irham, kami ulangi lagi. Jadi kalau kita lihat dalam konteks dampak yang sangat besar, baik itu jumlah korban serta kerusakan yang ditimbulkan, apakah Barreskrim juga sudah mempertimbangkan untuk menerapkan pasal berlapis, Pak? Tidak hanya semata terkait dengan pidana kehutanan, tapi juga tentang pidana lingkungan hidup kepada pihak yang memang harus bertanggung jawab dalam kasus ini. Ini adalah kejahatan yang luar biasa, tentunya pasti negara akan mengalokasikan segala sumber daya, baik sumber daya manusia, kemudian lembaga-lembaganya semua dilibatkan secara kolaborasi, ataupun aturan-aturan atau undang-undang yang akan diterapkan semua akan kita terapkan selama memang secara fakta itu memenuhi unsur-unsur yang ada diatur dalam undang-undang tersebut. Pasti akan berlapis, ingin ditambah dengan pencucian uang ataupun tindak pidana korporasinya. Demikian, Mbak. Baik, kami akan nantikan dan kawal terus terkait dengan penanganan kasus ini. Terima kasih Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni telah berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, Mas Susa.